Halo semuanya, nama saya Fiona, NPM 195-115 yang berasal dari Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum acara peradilan tata usaha negara alias hukum acara PT-UN yang telah saya pelajari. Jadi seperti yang kita ketahui, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Jadi di dalam suatu negara ada model negara hukum, ada dua, yaitu Rechtsstaat atau negara hukum dan rule of law. Jadi Rechtsstaat adalah sebuah negara konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Biasanya negara yang menganut model negara Rechtsstaat adalah negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Jadi Indonesia adalah suatu negara yang menganut Eropa kontinental, tetapi tidak murni dikarenakan Indonesia juga menganut common law, hukum adat, hukum Islam, dan lain-lainnya. Kemudian ada rule of law. Biasanya yang menganut rule of law adalah negara yang menganut sistem common law. Kemudian ada perbedaan Rechtsstaat dan rule of law. Jadi negara-negara yang menganut model hukum Rechtsstaat biasanya adalah badan-badan pemerintah yang diadili di PT-UN berada dengan warga biasa yang biasanya diadili di pengadilan umum atau negeri. Di dalam rule of law tidak mengenal peradilan administrasi. Jadi jika aparatur sipil melakukan sesuatu merugikan masyarakat akan tetap masuk ke dalam pengadilan yang sama seperti masyarakat biasa dan melakukan proses pengadilan yang sama. Dikarenakan rule of law menganut prinsip equality before the law. Kemudian di dalam model negara hukum Rechtsstaat ada trias politika, yaitu fungsi negara yang harus dibagi menjadi tiga kekuasaan lembaga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi legislatif bertugas untuk membuat undang-undang yang kemudian disahkan oleh eksekutif dan undang-undang tersebut dipantau oleh yudikatif. Kemudian saya akan jelaskan karakteristik hukum acara PT-UN. Jadi pertama tuh peranan hakim di peradilan itu aktif karena ia mempunyai tugas untuk mencari kebenaran material. Kedua, kebenaran yang dicari adalah kebenaran material yang dengan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Ketiga, putusan hakim tata usaha negara berlaku asas erga omnes. Jadi apa itu asas erga omnes? Jadi asas erga omnes adalah putusan yang tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersangkutan, tetapi juga berlaku bagi para pihak yang terkait. Kemudian yang keempat, proses pemeriksaan di persidangan berlaku asas audi alteram partem. Jadi apa itu asas audi alteram partem? Jadi asas audi alteram partem adalah saat para pihak bersengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat keputusan. Kemudian yang kelima, pengaju gugatan harus ada kepentingan, atau apabila tidak ada kepentingan, maka tidak boleh mengajukan gugatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi PT-UN. Jadi kompetensi PT-UN ada dua, yaitu kompetensi absolut dan relatif. Pertama saya akan menjelaskan kompetensi absolut. Jadi kompetensi absolut itu biasanya membicarakan tentang mengadili suatu perkara menurut objek materi atau pokok sengketa. Kemudian kompetensi relatif biasanya membicarakan tentang peradilan PT-UN mana yang akan mengadili suatu kasus tersebut. Contohnya peradilan Tun Semarang cuma berlaku di Semarang saja. Ini ada di pasal 6 Undang-Undang PT-UN. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan hukum acara PT-UN dengan hukum acara perdata. Jadi pertama adalah gugatannya. Jadi gugatan perdata itu ada dua, yaitu wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Jadi wan prestasi adalah di saat seseorang tidak melakukan kewajibannya dan ia melanggar sesuatu yang sudah diperjanjikan sejak awal. Kemudian ada perbuatan melawan hukum yang mengartikan bahwa seseorang yang tidak bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Kemudian di dalam gugatan PT-UN itu ada 4, yaitu berseeking, tindak faktual, fiktif, negatif dan positif, memo atau nota dinas. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang berseeking. Jadi berseeking adalah keputusan tata usaha negara atau juga bisa disebut juga dengan
katun yang harus tertulis dan diproduksi oleh penjabat tata usaha negara. Kemudian ada tindak faktual yang tindak nyata yang dilakukan oleh pemerintah. Ada 2 tindakan, yaitu tindakan aktif dan pasif. Jadi contoh tindakan aktif adalah misalnya lokasi pembangunan gedung di pemerintahan tidak sesuai dengan lokasi yang ditentukan sampai mereka tuh mengambil sebagian tanah dari masyarakat. Kemudian ada tindakan pasif. Jadi contohnya tuh seorang penjabat melihat tuh di jalan tuh jalannya tuh rusak kan, tapi ia cuma diam doang dan tidak melakukan tugasnya. Ini tuh sangat berdampak kepada masyarakat. Kemudian ada fiktif, negatif, dan positif. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang yang negatif. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 3 yang salah satunya mengatakan apabila badan atau penjabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan katut. Kemudian yang positif, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 53, salah satunya mengatakan bahwa batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan melakukan keputusan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Terakhir ada memo atau nota dinas yang biasanya digunakan untuk menyampaikan laporan, pemberitahuan, perintah, dan lain-lain. Dan ini tuh mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti. Dan dia juga memiliki jangka waktu yang panjang dan ini biasanya dibuat oleh penjabat. Kemudian saya akan menjelaskan tahap persidangan dalam PT-UN. Jadi tahap pertama adalah panggilan para pihak. Menurut pasal 65, dianggap sah jika para pihak yang dipanggil telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat oleh panitera. Kemudian, menurut pasal 64 ayat 1, bila menggunakan acara biasa, jangka waktu antara panggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari sejak diterima surat panggilan. Tetapi di dalam pasal 64 ayat 2 mengatakan bahwa jika menggunakan acara cepat, jangka waktu antara panggilan dan hari persidangan boleh kurang dari 6 hari sejak diterimanya surat panggilan. Kemudian, apa yang terjadi bila tergugat tidak hadir? Jadi menurut pasal 71 ayat 1 mengatur bahwa jika penggugat tidak hadir maka gugatan dinyatakan gugur. Kemudian apa yang terjadi jika tergugat tidak hadir? Jadi menurut pasal 72 jika tergugat tidak hadir maka akan dijatuhkan keputusan first take. Kemudian lanjut ke tahap 2. Jadi tahap 2 adalah pembacaan, gugatan, dan jawaban. Jadi pemeriksaan sengketa jawaban dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh hakim, ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Kemudian ke tahap 3 adalah pengajuan replik. Jadi pengajuan replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. Kemudian tahap 4 adalah pengajuan duplik. Jadi pengajuan duplik adalah tanggapan balik terhadap replik. Kemudian tahap 5 adalah pengajuan alat bukti. Jadi alat bukti yang diajukan para pihak bisa berupa surat, keterangan ahli, keterangan saksi, dan yang merupakan proses dalam persidangan adalah pengakuan para pihak dan pengetahuan para hakim. Kemudian pada tahap 6 adalah pengajuan kesimpulan. Jadi kesimpulan ini adalah pendapat terakhir masing-masing pihak dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan ini mengenai sengketa tun yang intinya berujung kepada. Kemudian tahap ketujuh adalah pengajuan putusan. Sebelum dijatuhkan putusan, majelis hakim akan melakukan musyawarah majelis terlebih dahulu yang dipimpin oleh hakim ketua dan diusahakan dengan hasil permusyafakat bulat. Jika tidak bisa maka menggunakan suara terbanyak. Kemudian putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Apabila tidak dikatakan secara umum maka putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi segitu saja yang dapat